Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sahdan Akun Epi dari kelas 2 IPA 1 dengan NPM 191 FF03028. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kimia medisinal, dan saya di sini bisa disebut presentasi atau mereview lebih ke mereview materi yang telah Ibu Purwaniati sampaikan, gitu ya. Yaitu tentang prinsip dasar desain obat. Yang pertama yaitu struktur dan sifat molekul target. Lalu apa sih itu kimia medisinal, gitu ya? Kimia medisinal itu ilmu tentang bagaimana menemukan, desain, dan mengembangkan obat baru, gitu. Penentuan molekul target merupakan tahapan awal, gitu, yang krusial. Dan juga target kerja obat umumnya berupa makromolekul, dan yang harus kalian perhatikan pada target kerja obat yaitu yang pertama, kalian harus mengetahui fungsi setiap makromolekul dalam tubuh dan mengidentifikasi apakah druggable target apa tidak, gitu ya. Lalu kalian juga harus mengetahui struktur molekul target sehingga dapat didesain molekul obat dengan pengikatan yang sesuai, gitu. Kalian juga harus mengetahui lokasi binding site, gitu. Di mana binding site ini adalah lubang, gitu ya, bisa dikatakan lubang. Nanti si molekulnya itu nempel ke binding site. Jika memang dirasa cocok, si binding site itu akan membuka, gitu ya, ibaratnya gagang pintu, gitu. Dan kalian juga harus memahami bagaimana mekanisme kerja makromolekul. Misalkan nih mekanisme katalis enzim. Di sini juga ada druggable target, gitu. Yang pertama ada protein, asam nukleat, dan juga organel sel. Lalu apa sih itu protein? Jadi protein itu merupakan makromolekul yang paling banyak menjadi target kerja obat, paling banyak, ya. Jadi dapat berupa reseptor, enzim, dan juga protein transport. Lalu asam nukleat juga ada beberapa obat tuh yang bekerja langsung pada asam nukleat, baik DNA maupun RNA. Dan juga organel sel dapat menjadi target kerja obat, misalkan pada ribosom, juga lisosom. Lalu struktur protein yaitu ada 4, ya. Yang pertama ada struktur primer, sekunder, tersier, dan juga kuaterner. Struktur primer itu jadi setiap protein tersusun oleh asam-asam yang saling terikat melalui ikatan peptida, gitu ya. Ikatan peptida tersebutlah yang membentuk struktur primer protein. Dan ikatan ini bersifat planar akibat adanya resonansi yang mengakibatkan rotasi hanya terjadi pada struktur samping protein. Ini strukturnya ya, bisa kalian lihat sendiri. Lalu ada struktur sekunder, di mana struktur sekunder ada 3 struktur utama, yaitu ada alpha helix, beta peptide, dan juga beta turn, gitu ya. Mungkin sedikit pengenalan terhadap struktur sekunder, yaitu daerah tertentu pada protein yang ditentukan oleh rantai samping protein, gitu ya. Dan struktur ini sangat menentukan bentuk dan sifat dari protein struktural. Yang pertama ini yang tadi sudah saya katakan, alpha helix itu terbentuk karena adanya ikatan hidrogen intramolekuler, gitu ya. Terus pada beta peptide juga terbentuk karena adanya lapisan rantai samping protein di atas rantai samping lainnya. Dan pada beta turn terbentuk karena adanya rantai polipeptida berputar secara mendadak dari berputar ke arah yang berlawanan. Ini ada contoh-contoh dari yang sudah saya katakan tadi. Dan selanjutnya ada struktur tersier. Struktur tersier itu bentuk 3D protein, gitu ya. Dan struktur ini sangat penting terutama pada protein globular seperti pada enzim
dan protein karena struktur ini sangat mempengaruhi fungsi dan interaksinya dengan molekul obat. Nah, struktur ini dapat terbentuk karena adanya yang pertama karena adanya ikatan kovalen, terus ikatan ionik, lalu ada ikatan hidrogen dan interaksi van der Waals dan hidrofobik. Di mana pada ikatan kovalen tautan disulfida, asistein mengandung gugustiol yang memungkinkan membentuk ikatan kovalen tautan disulfida. Nah, lalu pada ikatan ionik atau elektrostatik gitu. Ikatan ionik atau jembatan garam dapat terbentuk antara ion karboksilat dari resid A asam dengan ion amonium dari A basa gitu ya. Lisin, arginin, dan histidin. Nah, yang ketiga ada ikatan hidrogen, di mana ikatan hidrogen merupakan ikatan ionik lemah yang terbentuk antara hidrogen bond donor dan hidrogen bond aseptor gitu ya. Lalu ada keempat ada interaksi van der Waals dan hidrofobik. Interaksi ini lebih lemah dari ikatan hidrogen yang terbentuk di antara dua daerah hidrofobik pada protein. Nah, lalu ada struktur kuaterner gitu ya. Struktur kuaterner hanya akan dimiliki oleh protein yang dua atau lebih subunit protein. Jadi kalau misalkan satu ya tidak bisa memiliki itu gitu ya. Dan ini ada beberapa contoh, itu pada globulin yang mempunyai 4 subunit protein. Nah, di sini ada fungsi protein. Pertama ada protein struktural. Protein ini umumnya bukan merupakan target kerja obat, kecuali tubulin dan protein struktural pada bakteri dan virus. Yang kedua ada protein transport. Protein ini terdapat pada membran sel yang berfungsi menyelundupkan bahan-bahan kimia yang penting gitu ya. Misalkan asam amino, gula, atau asam nukleat gitu, yang dimasukkannya ke dalam sel. Lalu ada enzim dan reseptor, merupakan protein paling umum menjadi target kerja obat. Dan yang keempat, protein miscellaneous dan interaksi protein-protein. Banyak situasi dalam sel yang mengharuskan adanya interaksi protein-protein sehingga menghasilkan efek seluler tertentu. Contoh pada polimerisasi tubulin membentuk mikrobul gitu ya. Nah, ini ada enzim. Enzim merupakan katalis yang mempercepat berlangsungnya reaksi kimia dalam tubuh. Tanpa enzim tersebut terlibat dalam reaksi yang dikatalis enzim berlangsung dalam kondisi equilibrium, setimbang gitu ya. Itu artinya enzim berfungsi mempercepat tercapainya kondisi equilibrium. Lalu ada untuk mengkatalisis reaksi kimia itu ada beberapa cara. Yang pertama mungkin menyiapkan permukaan enzim sebagai tempat berlangsungnya reaksi dengan kondisi lingkungan yang sesuai. Nah, yang kedua ada enzim memposisikan reaktan pada posisi yang tepat untuk terjadinya reaksi. Yang ketiga melemahkan ikatan pada reaktan. Yang keempat berpartisipasi dalam mekanisme reaksi. Yang kelima ada enzim membentuk interaksi yang lebih kuat dengan kondisi transisi dibandingkan dengan substrat ataupun produk. Lalu di sini ada kofaktor. Kofaktor adalah bagian non protein dari enzim yang diperlukan pada kerja enzim. Dan defisiensi kofaktor dapat menyebabkan penurunan aktivitas enzim. Dan kofaktor itu dapat berupa ion-ion logam atau molekul kecil yang disebut koenzim. Misal NAD gitu ya. Terus di sini ada reseptor. Reseptor merupakan kelompok protein yang sangat sering menjadi target kerja obat. Reseptor berpengaruh pada perkembangan berbagai penyakit seperti gagal jantung, asma, Parkinson, atau depresi gitu ya. Nah, lalu pada
overview molekul messenger endogen. Ada banyak molekul ya, messenger endogen atau neurotransmitter baik pada sistem saraf pusat maupun tepi ya. Dan sebagian besar uh, neurotransmitter bekerja pada sel saraf atau neuron. Lalu apa sih itu neuron gitu ya? Neuron merupakan sel target yang penting. Otak tersusun dari miliaran sel neuron yang terspesialisasi memicu dan melakukan impuls bioelektrik, berkomunikasi antar sel dan mengatur semua jaringan dan organ. Dan neuron juga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada dendrit, soma, akson, dan terminal Bowton. Dan konduksi saraf atau nerve conduction ini proses di mana informasi listrik diteruskan sepanjang sel otak tertentu gitu ya. Sedangkan transmisi sinaptik adalah proses di mana neuron saling berkomunikasi satu sama lain dengan organ-organ target yang secara fisiologis saling mempengaruhi gitu. Dan mungkin ini ada reseptor. Reseptor juga pada dasarnya merupakan tempat kerja dari messenger kimia. Messenger kimia dapat berupa neurotransmitter, hormon, dan imunomodulator. Nah, reseptor juga dikenali sebagai neurotransmitter atau hormon yang mengaktifasinya. Contoh, reseptor yang diaktifasi oleh dopamin disebut reseptor dopaminergik. Tapi tidak semua reseptor diaktifasi oleh messenger yang sama. Misal pada reseptor adrenergik pada ginjal dan jantung agak berbeda. Reseptor juga umumnya adalah molekul protein yang terikat pada membran sel yang memiliki bagian yang menghadap ke bagian luar sel gitu. Bentuk permukaan protein tersebut beragam gitu, bisa berupa cekungan, jurang, ataupun punggung gunung. Messenger yang menempati sisi aktif reseptor menyebabkan terjadi induced fit dan mengakibatkan perubahan bentuk protein. Nah, induced fit ini yang terbentuk mengakibatkan efek knock-on yang menyebabkan perubahan bentuk keseluruhan protein. Hal ini merupakan tahapan krusial gitu dalam aktivasi reseptor dan memicu efek domino yang mempengaruhi senyawa-senyawa kimia dalam sel gitu ya. Efek domino ini melibatkan sejumlah protein dan enzim yang kemudian menghasilkan efek biologis yang dapat diamati. Nah, lalu ada asam nukleat. Itu asam nukleat itu dapat berupa DNA atau RNA gitu ya. Nah, mungkin segitu aja review materi atau presentasi dari saya, dan kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Mungkin saya di sini akan memberikan sedikit pesan dan kesannya gitu ya. Belajar dengan Bu Purwaniati gitu ya, di semester 3. Mungkin seperti yang kita tahu semua gitu bahwa sekarang kita sedang digentarkan oleh virus corona ini, sehingga proses belajar mengajar pun dilakukan secara online gitu ya. Dan untungnya saya mendapatkan dosen kimia medisinal ini yang sangat luar biasa, yaitu Bu Pur, karena beliau cara mengajarnya yang serius tapi enjoy tapi serius ya gitu ya. Dan juga beliau suka menyisipkan video gitu di YouTube terkait pembelajaran. Nah, itu juga dapat membantu saya ketika saya mungkin pas mata kuliah beliau saya agak kurang memperhatikan gitu ya, ini mohon maaf. Nah, tapi saya juga bisa mensiasati diri saya supaya mengerti, dan saya juga melihat video-video yang sudah Ibu upload di YouTube. Nah, mungkin dan yang mungkin ingin saya sampaikan itu, ketika belajar gitu ya, Bu Pur itu selalu membahas hal-hal yang detail gitu, sehingga dapat memicu diri saya untuk selalu berhati-hati, baik maupun memperhatikan ibu gitu, atau ya berhati-hati dalam tanda kutip ya,
baik maupun tugas atau memperhatikan ibu gitu. Dan itu yang sangat selalu memotivasi saya untuk selalu fokus gitu, untuk selalu belajar gitu ya. Karena mungkin kimia medisinal ini juga penting eh, kita pelajari sebagai anak farmasi, karena mungkin tujuannya juga mengembangkan dan menemukan obat baru gitu ya. Mungkin segitu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena mungkin saya juga masih belajar, masih hamba yang amatiran. Dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.